Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad aflaha man tazakka. Sungguh berbahagialah orang yang telah suci jiwanya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan menyebut, terus dilanjutkan dengan salat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah tafsir, merupakan berita gembira bagi mereka yang telah suci jiwanya dan berada di hadrat Allah. Orang yang telah suci jiwanya, apa kata Allah? Qad aflaha man tazakka. Sungguh berbahagialah. Kebahagiaan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sekedar berita atau kabar yang belum dirasakan oleh umat atau hamba Allah, tapi kebahagiaan itu sendiri sudah dirasakan oleh hamba Allah yang telah suci jiwanya. Bukan hanya sekedar berita saja, tapi merasakan kegembiraan itu, merasakan kebahagiaan itu. Karena apa? Karena telah suci jiwanya. Kenapa jadi merasa berbahagia, nyaman dan tenang? Karena mereka semua berada di hadrat Allah. Mereka semua tetap berada di sisi Allah. Dan inilah yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Apa pernyataan Allah di dalam Al-Quran? Walam yattakhidha watanan wala ja'alaha sakana. Orang yang sudah suci jiwanya itu tidak ada tempat baginya, dan tidak ada tempat baginya di dunia ini sebagai tempat tinggalnya, kata Allah. Bagi orang yang telah suci jiwanya, tidak ada tempat di dunia ini sebagai tempat tinggalnya. Tidak ada tempat tinggal bagi orang suci di dunia ini. Karena dunia itu adalah kotor. Dunia itu adalah jifah. Dunia itu adalah bangkai. Siapa yang bertempat di dunia itu hanya orang-orang yang kotor juga. Tapi berbeda dengan orang yang sudah suci, bersih jiwanya. Di manakah tempatnya? Disinilah Allah menyatakan falam yattakhidha watana wala ja'alaha sakana. Orang-orang yang suci jiwanya tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal.
Di mana tempat tinggal mereka? Mereka berada di sisi Allah, di hadrat Allah. Senantiasa berada di sisi Allah dan di hadrat Allah. Sampai di hadrat Allah inilah yang mereka nyatakan oleh kaum ulama al-hukama al-wasilin ilallah. Mereka itulah orang yang sampai kepada Allah, sampai ke hadrat Allah. Bagaimana untuk sampai ke hadrat Allah itu? Inilah thamaratu syahri Ramadan. Inilah buahnya bulan Ramadan. Kita sirami Ramadan dengan zikir, baca Quran, baca salawat, dan qiyamul lail, tapi tidak merasakan berada di sisi Allah, maka belum berbuah lagi pohon Ramadan itu. Maka diceritakan kalau akhir Ramadan itu para malaikat pada nangis. Kasihan bagi mereka yang tidak mendapatkan buah Ramadan. Karena apa? Karena hanya kisrun saja. Karena hanya berhenti pada kulit semata. Mereka mencanangkan, mendengungkan kemenangan-kemenangan di hari raya, tapi tidak sebenarnya kemenangan, kata Allah. Kenapa tidak sebenarnya kemenangan? Karena apa yang dikatakan oleh para ahli hikmah menyatakan, hunal idu bil busra faqultulah, di mana yang dinamakan id itu? Apa yang dinamakan id itu? Kata ahli hikmah, al-idu wal bisru indi yaumal qiyaka, yang namanya id dan yang namanya berita gembira itu di hari di mana hamba bertemu dengan Engkau ya Allah. Inilah setelah berpuasa pertemuan itu. Tidak akan pernah pertemuan dengan Allah sebelum puasa. Tapi pertemuan dengan Allah dipastikan setelah orang itu berpuasa. Kalau orang itu tidak berpuasa dan menyatakan bertemu dengan Allah, fahuwa kadzdzab, pembohong besar. Kalau dalam sholatnya tidak berpuasa dan diam, artinya muhadarah, muwajahah kepada Allah, pembohong besar. Dalam keadaan sholat dia tidak berpuasa, apakah di luar Ramadan? Sebab apabila sholat dan dia tidak berpuasa secara makna, maka tidak dinamakan sholat pada ilmu tahqiq. Kalau orang itu sholat sementara dia tidak berpuasa secara maknawi, maka tidaklah sholat itu dinamakan sholat. Karena yang nama sholat itu adalah muwajahah, berhadapan lawan Allah Ta'ala, bacangang-cangangan lawan sidik. Adalah bahasa di kitab bacangang-cangangan. Itu yang muwajahah. Kita bingung kadang-kadang orang sholat ada yang hendak lewat di depan orang sholat tuh, ya. Dan dia berjarak itu Allah Ta'ala. Artinya jangan mengganggu aku berhadapan. Nah, dulu pernah yurun kita ada orang sholat ada yang lewat. Karena nang lewat ini orangnya karena nak peper-peper bawahnya. Ini at-ta'abbud bi ghairi ilmin, ini beribadah tanpa didasari ilmu. Allah Ta'ala ada berjarak lawan kita. Namun orang lewat di hadapan kita, ya biarkan aja. Kada terhalang dengan orang yang lewat di hadapan kita. Cuman artinya mengkawa jangan artinya mantap-mantap sudah tahu ilmu ya, lewat-lewat aja di hadapan orang sholat, jangan juga. Di mana batinnya bermain di sini? Ada orang lewat di kita sholat, orang lewat loh. Kadang mau aja bakar rasa habis sembahyang sangitinya. Apa tadi kamu kada tahu di bahasa aku sholat lewat di. Tapi bagi orang arif billah, dia dengan Allah tanpa ada jarak. Laisa lahu bainallah masafah. Ada jarak. Maka itu as-sholat itu adalah
muwajah. Sholat tanpa ada puasa di situ tidak akan pernah dia bertemu dan muwajah kepada Allah. Apa puasa secara makna itu? Yaitu dan puasa ya khawasul khawas, al-imsaku amma siwallah. Di hati ini kada ada yang lain kecuali hanya Allah. Ada kada di sholat, ada kada di waktu kita sholat, ada kada di waktu kita tarawih, ada kada di waktu kita witir, ada kada di waktu kita menyebut subhanallah, subhanallah. Tidak ada yang lain, hanya Engkau ya Allah. Mun kada ada, maka bukan dinamakan ibadah itu semua. Nah, kada ada buahnya. Nah, ini yang bujur-bujur kemenangan. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Inilah kemenangan yang datang dari Allah, wa fathum qarib, dan sudah terbuka hijab itu, kada terdinding lagi lawan Allah Ta'ala itu. Kalau secara zahirnya apa tafsirnya? Parak sudah terbuka kota Mekah. Parak sudah terbuka hijab engkau antara engkau dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang yang mantap benar iman. Nah, ini nasrul minallah. Inilah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbir dari seorang hamba. Nah, apa nang hamba itu? Kadada orangnya, wujudnya kadada. Ibarat bayangan ditangkap bayangan, kadada wujudnya, itulah hamba. Apa ujar hamba? Binafsihi yara nafsahu. Inya sorangan yang melihat dirinya sendiri. Itu ujar hamba. Nah, ini pada ujar hamba lagi, ujarinya juga pula ini hamba ada lagi. Apa ujarnya? Binafsihi yara nafsahu wa binafsihi ya'rifu nafsahu. Dan dengan dirinya sendiri ia kenal akan dirinya. Kadang kita mengenalinya. Habis nih panaul fana. Sudah sujud, dalam sujud itu panaul fana. Itulah yang diartikan di mana letak dekatnya kita kepada Allah. Yang paling terdekat adalah di waktu kita sujud. Lalu banyak karena doa di situ. Karena itu paling terdekat kepada Allah. Itu apa ujar hakikat? Ajar ahli hikmah itu tahqiq, artinya pada tingkatan fanaul fana. Ruku adalah tingkatan fana, sujud adalah tingkatan fanaul fana. Kadada dan kadadanya juga pun juga kadada. Nah, itu fananya. Nah, itu dari karasi ini setumat lagi Ramadan habis. Ya Allah. Ya binafsihi yara nafsahu wa binafsihi ya'rifu nafsahu. Ini ujar Al-Hadiddin Al-Baliyani. Inya melihat dirinya sorangan, kada ada lagi kita melihat kita. Kada ada lagi kita memuwajah kepadanya, ia muwajah kepadanya juga. Maka itu inni wajjahtu wajhiya itu sudah tabdil. Tabdil berganti jangan kita lagi menghadapkan wajah kita. Kita kada kau menghadapkan wajah kita kepadanya, nang kawa itu inya juga menghadapkan wajahnya kepada wajahnya juga. Habis mas siapa nang berlaku lihat tilik ke tauhidul af. Nah, sudah kimlah. Wa binafsihi ya'rifu nafsahu la yarahu illahu. Nah, ini teh. Lah, Al-Hadiddin Al-Baliyani mengatakan, la yarahu illahu, tidak ada yang melihatnya kecuali ia. Nah, habis itu kada kawa kita yang melihatnya, kada kawa kita menghadap kepadanya, yang menghadapinya juga. Nah, lihat ke mayit. Nah, apabila hendak dikubur dihadapkan ke kiblat, siapa yang menghadapkan itu yang hidup kalau tak, yang menghadapkan yang mati juga terhadaplah itu. Nah, pasti yang hidup kalau tak. Kita ini mayitun,
Siapa yang menghadapkan itu? Inya juga adalah hadap kita. Nah itu pahamnya. Jadi kada takutan lagi kalau kada mati itu orang menghadap kada searah dengan kiblat, kada takutan lagi deh. Sebab waktu inya hidup itu pun yang belum mati itu punya sudah kiblat terus arahnya. Di masyrik kiblat, di maghrib kiblat, di timur kiblat, di barat kiblat. Wah, ini yang diingkari oleh orang lain. Di mana aja adalah arah kepada Allah. Kiblat itu arah. Arah. Maka itulah yarahu illahu. Ini ngaran yang sudah tazkiyatun nufus, yang namanya jiwa yang bersih. Nah, makanya disimboliskan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Apa fitrah itu? Suci, yakni kembali kepada kesucian awal. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka itu ya Rasulullah, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min junubihi kayaumin waladathu ummuh. Ini didapatnya kalau puasa itu didasari oleh iman dan ihtisaban, ikhlas kepada Allah, maka seluruh dosanya itu seluruhnya keluar daripada kehidupannya. Kada ada dosa lagi. Ija kayaumin waladathu seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya fitrah. Maka itu hari raya itu dinamakan Id. Apa Id? Kembali kepada asal kejadian. Kembali, jangan asal tahu selamat hari raya lah, tapi soal belum kembali, maka selamat itu celaka hari raya lah. Kamu mengadakan selamat, menyatakan selamat itu tahu bahwa sudah selamat. Itu doa guru itu bagi orang yang awam doa. Bagi orang yang sudah hawas itu kan doa lagi itu pasti selamat. Mun sudah Id. Jadi kan ada keraguan lagi. Maka itu al-Id wal bisru indi yaumal qiyamah. Pertemuan dengan Allah itulah Id, itulah fitrah. Kembali kepada asal kejadian. Nah, ada lagi yang ini wajah ternyata itu doa iftitah. Doa iftitah, doa supaya terbuka hijab. Jangan sampai sholat itu tertutup hijabnya, tertutup hijab lah. Maka itu hukumnya itu sunat saja doa iftitah itu, namun sudah terbuka hijab bolehlah lagi baca dulu, baca aja itu ada apa-apa. Kada dibaca kada apa-apa, dibaca pun juga kada apa-apa, tapi apa jarang orang jahir namun dibaca berpahala. Pun kada dibaca kada berdosanya sunat. Yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Itu kalau tak mengarang sunat itu. Beri pahala bagi nang menggawe, kada berdosa bagi nang kada menggawe. Ada ini nang jar hakikat nang menggawe berdosa. Namun ia nang merasa menggawe. Namun ia kada menggawe lagi, nah itu kada pahala lagi, itu aku janganlah aku. Maka itu as-saumuli, ini dan saumuli puasa itu untukku, pertemuan denganku. Wa ana ajibihi batamulan, aku langsung nang membalasnya apa? Kayaknya batamulan, akunya berpandar lan akunya melihat lan akunya berabah lan aku. Itu kada pernah lagi nya berhilang atau jauh daripada sisiku. Itu luar biasa puasa deh. Lah maka itu para malaikat pun kada tahu dalamnya ini. Malaikat kada tahu dalamnya nih. Karena dalam sir ini bahwa bainahu wa bainallah, karena sirnya antara hamba dengan Allah aja malaikat kada tahu nih. Orang itu malah catat terus.
Lah, pakai tak ajut nih catatan nih maksiat aja nih. Jadi Allah Ta'ala masukkan ke surga. Kenapa ini maksiat orang lain aja sudah masukkan surga aja tapi banyak petapar aja. La yarahu illahu wa la yajiduhu illahu. Kadang-kadang mawjud hanya Nabiyuhu Ujani Jar'au Khodiddin Al-Baliyani Nengaran Nabi itu inya. Ini paham-paham nama kada pahamnya bapak dari luar. Lah. Sudah kada paham bapak dari pulang duluan, coba orang paham duluan. Nang momen dari kada paham. Lah. Mau paham bang? Jangan juga bukan deh. Nabiyuhu. Nilai amalan lain. Lah kalau bang yang bagi dirancak-rancaknya menyambatnya lalu Nabiyuhu berapa kali 33 kali ke huruf. Ini panjalak Nabiyuhu dengaran Nabi itu. Kada kawan Nabi ini macam-macam kada dengannya. Wa rasuluhu Rasul gini, sidik juga. Kalau diterjemahkan, kalau diterjemahkan macam apa Ben? Jadi maksud diterjemahkan ini diam aja di sir. Arsala rasulahu binafsih nang iya utus tunya iya juga nang tolong. Cuman ngarannya aja ada lain. Ngarannya balain orang yang itu juga. Itu bisa tidak. Nah, maka itu di luar nih samar-samar mendengarkan, di dalam jelas mendengar. Sama ulangin nanti luar dulu. Stapit kan pada anginan. Ini hari raya luar biasa nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan pengakuan lisan, ini pengakuan hati. Maha besar Engkau ya Allah, maha besar Engkau ya Allah, maha besar Allah, la ilaha illallah. Wah, Allahu Akbar walillahil hamd, itu bujur-bujur keluar dari hati. Kalau dulu tahu baca aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahu baca aja. Lah, kada orang kita juga. Lah, mun sampai weh ini tahu baca juga. Adalah yang tahu baca itu sampai ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ini pernyataan. Allah Maha Besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah yang banyak tanpa putus, setiap napas maha puji. Segala puji bagi Allah tiap napas. Kalau dulu diucap aja ini dalam bernapas pun ada puji bagi Allah. Maka itu apa istilah orang-orang hukama, inilah puji qadim bagi kada kita lagi nang memuji inya ke inya juga itu puji qadim bagi. Kada ada dari muhaddas ke qadim, ini dari qadim ke qadim juga. Kada kawa kita memujinya, kada kawa. So, ini hati nang mayitnya itu lah kawa lah ucap alhamdulillah. Bas apa nang ucap alhamdulillah adalah si mayit. Nah kita ini mayit nang masih kawa berduduk, mayit nang kawa berjalan, kawa berdiri. Maka itu dengaran mayit mati maknawi dulu. Janganmu sudah mati maknawi itu kada kawa lagi berduduk. Sebab siapa yang berduduk nang kawa berduduk juga. Duduklah sini duduk. Mana lagi? Jadi Nabi sendiri, Rasul.
Allahu ya'lamu, Allah tahu, mengetahui. Allah itu innan nasa, banyak manusia itu gembira dengan hari. Ada kamu kada. Kada pantas mereka bergembira sebenarnya. Nah, ini kepapadaan kita aja nah. Kita mau telamu dulu orang ikan tetamu lah jalan belum. Kada pantas ya. Malah toleran intern kita aja. Nah, 20 hari rumah lapar udah. bos selama sebulan penuh kita berjuang memerangi hawa nafsu ya kada ibarat kurus nafsu berlambak nafsu. Mana aja lah, sama kayak berpuasa ada saumul awam, saumul khawas dan saumul khawasil khawas. Jangan sampai nang dua tingkatan itu aja. Nah. Allah ya'lamu anna an-nasa qad farihu fihi wa ma farhati illa bi ru'yaka. Aku kada gembira kada melihat engkau ya Allah. Bukan id bagiku kada melihat engkau ya Allah. Kegembiraanku adalah melihat engkau ya Allah. Dan setelah melihat kepada engkau ya Allah, tidak ada lagi yang melihat daripadaku, yang melihat engkau juga ya Allah. Ini nang hari raya nenela belum lagi hari raya, sudah hari raya hubungannya. Tapi macam apa juga kita berukiah memadahkan ini kada ma fihi manfa'a ma fihi faedah. Kada akan ada faedahnya kalau nang mendengar itu orang hatinya mati. Kalau nak mendengar ini nah hati yang mati, kada ada faedahnya lalu. Nah makanya itu supaya itu biar mati paksakan dia mendengar, paksakan mendengar, impuls terus. Akhirnya lunuh. Nah, ya, syaitan iblis itu la'ughwiyannahum ajmain la'amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Itu sudah sumpahnya iblis. Hendak membawa kita ini ke neraka. Iblis bersurban juga dulu. Bagamis juga ya. Kita ini sudah bagamis kada. Lah bersurban ganda. Ya iblis. Apa aja iblis la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Pasti aku hibahkan neraka itu minal jinnati wan nasi, daripada bangsa jin dan manusia. Manusia itu adalah bahan bakar api neraka itu manusia. Mun masih manusia siap-siap jadi bahan bakar api neraka, mun masih manusia. Mas siapa guru kita ini kan manusia, jawab cari sorangan jawabannya. Dipadahkan keadaan manusia kalau sangit, dipadahkan daripada nur dia kada paham, dipadahkan setan lagi sangit. Wa ma farhati illa bi ru'yaka. Tidak ada kegembiraanku ya Allah kecuali dengan memandang wajahmu ya Allah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Maka itu bersih sudah hatinya, bersih rohnya, bersih sirnya, wa dzakara asma rabbih, dan dia berzikir kepada Tuhannya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Walhamdulillahi katsira. Puji terus bagi puji kadim bagi kadim.
Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah pagi dan petang, siang dan malam, maha suci Engkau ya Allah. Karena kadang lagi kita di sini menghadirinya, jadi ini bujur-bujur pagi dan petang, siang dan malam, maha suci Engkau ya Allah. Inilah kebenaran firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Berataan batasbih, berataan batasbih kepada Allah, apa nang di langit dan apa nang wibaratan, ma-nya itu ma mausul, apapun juga batasbih. Mana nang ada batasbih? Semua memandang kepada hanya maka itu baik pagi maupun petang, baik siang maupun malam, wa subhanallahi bukratan. Nyatakan apa nang cari kebenaran, apa yang kita nyatakan itu, cari kebenarannya. Kalau Allahu Akbar, cari kebenarannya di mana Allahu Akbar itu. Dan asal sambat cari kebenarannya, jadi kita sampai menyatakan Allahu Akbar. Kadada kita anak ada hanya Allah, maha besar Engkau ya Allah. La ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada yang wujud hanya Engkau ya Allahu Akbar. Ini jangan umpat-umpatan juga kan hari-hari kita. Paham nih bujurnya. Ini kan kau umpat-umpatan nih. Namun kada paham guru, ayo sudah diyakini apa yang dipanggil guru itu nah, ayo ulun aja guru paham nah. Itu aja sudah gitu. Mudah-mudahan dapat. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jangan walillahil hamd jangan. Walillahil hamd. Ada sedikit. Hanya bagi Allah segala puji itu. Kalau walillahil hamd, apalagi pakai ha itu Allah sumpah. Allah galau dan Allah Taala. Masalah kan bisa garing. Ini sesuai yang kita baca, sesuai kenyataan. Wah, nikmat. Namunnya ibarat kada sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kita kada kawa merasakan apa yang kita baca. Ibarat orang mati rasa. Surungi orang ayam goreng kada tahu juga rasanya. Itu mati rasa kan. Kada ada nikmatnya itu. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Allah. Itu ujur itu kan. La ilaha illallah wahdah. Itu kada ada yang lain, ini syuhudul wahdah fil wahdah. Kada ada lagi nang ada ya Allah, hanya Engkau wahdah. Ujur-ujur itu jangan wahdah. Salah. Ramadan setahun sekali ya mungkin mendapat juga. Ini sudah parah habis, kada dapat juga lagi kayak apa, kada pusing lah apalannya. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah. Benar janji Allah, luar biasa. Nah, apa janjinya, pertemuan dengannya dan sekarang bertemu dengannya. Ya Allah, habis semua dosa dengan bertemu kepada Engkau ya Allah. Ya azim, ya azim, anta ilahi, pengakuan la ilaha ghairuk, ighfir lidzambal azim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa besarku, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Sambat jan itu, baca jan itu, mengkada merasakannya adalah
Oh iya. Ya Allah, hamba ya Allah, sebelum berbuka baca istighfar ya Allah, baca asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah ya Allah. Kenapa ya Allah ulun sakit badan di yaumil mahsyar ya Allah, mana ibadah ulun mana ya Allah taala ibadah hikam cari adalah hikam nang ibadah itu ya Allah, itu saksinya imam. Kamu tahu Cari ini ya Allah taala mana ibadah hikam. Imam udah tahu juga. Imamnya tahu juga. Komplain sama Allah Ta'ala mana ibadah? Anda apa ya Allah? Mana ibadah hikam? Cari ikan dan ada daripada jaga padanya, cari ikan kadada. Inilah ubudiyah. Pun ibadah aja rasa kita tuh Pak. Namun ubudiyah itu kita kada tahu lagi ibadah. Nang ibadah nang kita gawe itu lain kita nang gawe dengan nyanyi itu, mendengarnya itu lain kita. Berarti nah, itu ubudiyah. Sebab negara ubudiyah itu ada pada ubudiyah itu adil, kada ada artinya hina kita ini apa nang dibanggakan, kada ada bisa apa-apa, maka itu al-fakir. Nah maka itu jangan sombong, hina Susah, lah, miskin. maka itu tidak akan ada tercipta akhlakul karimah mun kada ke dalam ini. Karena melihat nang lain, wah rasa inya nang hebat, karena ini sombong lah, itu dikatakan ibadah ini kada ada lalu lah. Wal ajzi wal da'fi wal jahli lah, lemah lah, kada ada daya dan kada berilmu. Ya itu. Itu ubudiyah. Sama dia orang mulai kali Lah. lagi. Nah baca kitab aja Pak, rasa berilmu. Nah ini kada ubudiyah nih lah. Nah ubudiyah itu baca kitab, tapi lain kita yang membaca orang yang besar, kita yang membaca. Nah ini kita jahlon, kita ini jahil, kada tahu ada apa-apa. Maka itu Nabil Ummi, membaca kada bisa, Ya makanya dah. menulis kada bisa. Nah, Ummi. Nah itu. Jadi apa yang dikehendaki, la ilaha illallah wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Di mana kemenangan kita kan menang kada, tanpa pertolongannya kada kau menang. Kalau bang kita nak berhikmat lawan nafsu, berhikmat lawan nafsu kada kau juga. Senjatanya adalah Bismillah. Dengan ialah kita kawat melawan, mematikan nafsu ini. Sebab nafsu itu agiat, dan lain daripada Allah. Dan lain daripada Allah itu syaitan. Setan. Pun lain daripada setan habis. Nah, karena ini sama, ini sebenarnya sama. Pada hakikatnya nur. Pada hakikatnya nur. Tapi apabila nur ini, apabila nafsu non dominan, apabila kita makhluk non dominan, maka itu dinamakan nafsu. Mun kita non dominan, itu dinamakan nafsu. Coba lihat jasmani lawan rohani, mana dominan? Dominan jasmani kah rohani kah? Macam apa juga kokohnya kekarnya orang itu, mun kada ada rohani kau lah butik. Nah ini artinya dominan nur. Apabila nur nang dominan, hilang nafsu. Kada lagi nafsu nika. Maka nurlah nang ada padanya. Inilah nang memberikan pahaman. Maka itu nang mendapatkan pahaman tentang ini. Inilah husnul a'mal. Nah, inilah yang dinamakan husnul a'mal, amalan baik. Kalau orang paham akan nur ini, paham tentang nur ini, maka itulah yang dinamakan husnul a'mal. Husnul a'mal huwal fahmu anillah. Baru amal itu dinyatakan baik apabila yang berlaku itu paham akan mengerti tentang barunya amal baik. Mengkada jelek berata suul amal itu.
Jadi apa nanti digawe daripada soal amal itu bukan pahala, bukan ganjaran, itu dosa habis itu incognito, siksa itu. Itulah jajahan penjajah dijajah oleh nafsu. Kerja paksa. Nah, kerja paksa. Kenapanya sholat takutan. Orang sholat itu himo. Ada ini takutan kalau ada sholat. Lah, kenapa masuk neraka? Takutan. Ada orang kenapa sholat itu karena di situ qurratu aini fis sholat. Nah, nyaman itu aku itu yaitu waktu sholat. Nah, ini ada dua jawabannya nih. Waktu sholat secara zahir iya juga. Waktu sholat waktu berjalan ke pasar iya juga. Berjalan ke pasar ya sholat juga. Orang aja madahkan dia berjalan ke pasar padahal dia sholat. Oh ini. Maka itu mereka berkata tahunya sholat. Iya ya Allah Ta'ala berjalan ke pasar waktu itu. Jam sekian dia berjalan ke pasar. Kenapa? Padahal sholat. Kan tahu. Batin kita tahu nih sih. Nah, di mana letak sholat dipadakan sholat? Jawab sholat. Ya Allah, aku mau dijawab akan terus kan ini nikmat. Kita mencatat aja. Kira-kira kita padahkan terus. Paham gak dah? Begitu ya Abu Yazid Al-Bustami. Nah, sholat bagus, kalau itu salah ya. Nah, mahadam Lailatul Qadar bagus sholat. Nah, tapi jangan waktu mahadam Lailatul Qadar aja sholat di luar bulan Ramadan pun juga sholat maunya tak bagus juga itu syariat itu. Salah lah kada sama mendakan salah. Nah, cuma didalami lagi dalami. Nah, jangan sampai nih Abu Yazid Al-Bustami aja sini. Bicara Abu Yazid Al-Bustami jangan sampai nanti orang ar-raghib. Raghib itu orang dalam dunia masih ada padanya kada zahid. Kan di dalam doa tarawih wa anid dunya zahidin wa bil akhirati raghibin. Ya. Terus nanti dikatakan di dalam doa itu, nah, sudah kita memohon pula wafid dunya zahidin wafil akhirati raghibin wabil qadai radin wabil na'mai syakirin. Wah, alhamdulillah kenapa nggak ada belajar bahasa Arab tadi. Tapi kenapa juga lah. Pasal ini sudah kada tahu di bahasa Arab, kada paham ini pulang. Ini Abu Jahal. Nah, akhir zaman. Abu Jahal akhir zaman. Ya, Abu Jahal bisanya bahasa Arab, hidayah jangan ada yang sudah bahasa Arab kada bisa. Kada paham ini lebih hebat daripada Abu Jahal Bahari. Mbak, kira Abu Jahal itu aja lah banyak. Nah, Abu Jahal banyak, Fir'aun banyak. Apalagi Syaitan banyak. Oh, ini takutan orang-orang. Nah, maaf banget dia pengajian ini saya maaf juga. Saling dimaukan namunnya masih tingkatan kemakhlukan mau ini mendengar ini tapi namun ini yang dicari produk Allah Ta'ala. Apa wajarah Abu Yazid Al-Bustami? Jangan sampai raghibin fid dunya. Ar-raghib huwa ghafilun. Itu nang lalai. Puasanya lalai. Tarawihnya lalai. Padahal kita tarawih itu tapi lalai. Tapi kan gampang di dalam ayat Quran tuh fawailul lil shaimin kata dah. Tapi fawailul lil musallin itu menyeluruh kan. Mun sholat dia aja kada beres, puasa ya beres juga deh. Puasa lalai. Nah,
Kenapa lalai menahan makan dan minum aja, menahan hati. Nah, kada dadang lain hanya Allah aja kada didapatnya. Nah, itu lalai puasanya. Ini menjaga fitrah kada ada artinya. Secara tahqiq, tapi secara tasri itu paling kada bermasyarakat sosial. Sifat sosial nanti laksanakan di tengah-tengah masyarakat. Walau kana yaqulu bilisanihi ala dawam Allah sekalipun ia setiap saat menyebut Allah setiap saat Allah orang memendari hadang apa menyebut Allah. Kalipun yang itu orang dunia. Ada artinya. Dan jangan sampai dilalai puasa ini lalai. Rahmat kada dapatnya, maghfirah kada dapat, iskur minan nar kada dapat, bagiannya hari raya secara tahqiq kada dapat juga dilalai. Berbeda dengan orang nang zahid, wafid dunia zahidin, kada ada lagi dunia padanya. Makanya kan nuzul itu kada turun ke alam mulki. Alam mulki kada keturunan nuzulul Quran. Sebab nuzulul Quran itu hanya turun dari alam, dari hadratul ilah ke alam jabarut dan terakhir ke alam malakut, dan tidak turun ke alam mulki. Apa artinya? Maka turun sampai ke sini sehingga banyak yang membaca. Artinya kada turun ke hatinya orang yang berada di alam mulk. Dia membaca di luarnya aja, tapi kan sampai ke hati. Sebab di hati penuh agian. Nah ini didapatnya oleh orang yang zahid tadi. Nah, nuzul Quran itu nuzul kan, nuzul turun dari hadratul ilah ke alam jabarut, ke alam lahut. Ini orang yang sudah hatinya berada di alam malakut. Nah, kada ada lagi di hati ini kecuali hanya Allah ini yang menerima Al-Quran itu dengan hati. Kada dengan lisan lainnya. Nah, ini kawan, kalau koya Quran kada turun ke dunia ini, dunianya alam mulki, jangan. Kita aja, maka kan apa ulun padahkan terus yang kini ini ada aja nang ulun dengar memadahkan gitu di luar. Tapi nang memadahkan gitu di luar itu ya kada umpat duduk di pengajian nih lalu lalang aja. Sambil sambilan. Turun, kada akan turun di alam mulki. Kita akan sampai ke alam mulki, sampai ke alam malakut aja. Nah ini mensampaikan dia dapatnya nuzulul Quran itu nang mana? Namun sudah sampai dapat ke alam malakut ini Lailatul Qadar terus, maka itu orang-orang arif billah menyatakan kullu awqatina Lailatul Qadrina ini wa farhati illa bi ru'yaka. Sudah ketemu dengan Allah itu Lailatul Qadar ada padanya, rahmat ada padanya, maghfirah ada padanya, nuzulul Quran ada padanya. Wah, bisa apa? Nah, kada wa bi anfusikum afala tubsirun. Himpun pada diri kamu ada berada surga aja Anda ambil dah. Wah, pun kamu juga, pun inya juga. Ya Allah, la yarahu illahu. Ya. Inilah yang jaro-jar para arif billah itu, inilah artinya bujur-bujur fakir, kadada wujudnya, kadada afalnya, kadada sifat asmanya, kadada ini nang fakir, ini nang masuk surga. Nang fakir itu apa gerak? Bukannya laisal fakiru man laisa lahu. Apa yang dinyatakan laisal fakiru man laisa lahu syai'un. Bukan dinatakan orang fakir itu kada bisa apa-apa lah, itu pada zahir
pada zahir itu, pada batin itu nang mana, bukan nang fakir itu kada bisi apa-apa, nang fakir nang sebenar itu kada bisi siapa nang sama mereka, nah siapa nang sama kita. Nah kada merasakan orang yang beserta kita itu fakir batin. Mun sudah artinya fakir ini ada merasa dengannya, kan ada lagi fakir. Ginahu bi rabbih, kayanya beserta Tuhannya. Tapi tidak akan dapat menerima kekayaan dengan Tuhannya ini mun kada fakir. Nah, nanggaran fakir itu bukan nang kada bisa harta benda, tapi nanggaran fakir itu kada ada kita, nang ada hanya wah ini bujur-bujur wahid. Bujur-bujur wahid. Allahu Akbar bertakbir bujur ini. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Wa hazamal ahzaba wahdah, nang memerangi kelompok-kelompok dan harus diperangi ini. Siapa ini? Nah, yang memerangi kada kita. Iya juga. Makanya itu jangan sekali-kali ujub. Walaupun sudah alhamdulillah di bulan Ramadan tadi 7 kali khatam Quran. 7 kali itu berarti berapa? Nah, 3 kali lah, 3 hari saat 3 hari hatam lah. Nah, kada paham ini, nggak ujub tak. Tapi namun paham ini, alhamdulillah bulan Ramadan ini tadi 30 kali hatam Quran. Wah, ya sehari. Kada sampai sehari. 5 menit. Apa nih nak? Man qara'a surat al-ikhlas 3 marrat faka'annama khatama al-Qur'ana kullahu. Barang siapa yang membaca surah Ikhlas 3 kali samanya menghatamkan Quran. Ini di mana nenek? Sambar. Coba lihat secara zahir aja. Orang yang membaca Quran yang 30 juz, nang ini membaca surah Al-Ikhlas 3 kali aja samar. Kenapa sebelum? Dan yang kayak itu bujur nih tuh. Nah, tapi nang mana nang membaca bimaknan, nang membaca lawan tahu nang apa nang tersirat. Kada 30 kali ya Bang, bilang sehari berapa puluh kali. Kul wallahnya itu nanya paham situ. Paham nang gitu. Padahal jangankan kul wallah, basmalah aja tak paham. Ini hakikatnya lah, syariatnya tetap juga baca. Syariatnya tetap baca, cuman ini perhati ini perhati kegembiraan kita setelah bertamulan Allah Ta'ala itu. Lah, bilang setiap saat di dalam Quran. Kena bismillah nanti. Itu kan seperti himpun pada basmalah. Basmalah itu himpun pada bah itu himpun pada titik. Apa artinya? Titik. Artinya alif, titik juga. Titik jadi alif. Titik ba. Ba sama titik nih. Asalnya Farhatun ini Fariha yafrahu Farahan wa farahatan Fahuwa farihun Wadaka mafruhun Ifrah la tafrah. Senang, gembira. Udah kayak bagian dia seharian kita tahu aja nah. Jadi inilah yang dikehendaki, apa yang dikatakan Abu Yazid Al-Bustami, zahid.
Maka itu apabila orang itu sudah zahid, apa yang dinyatakannya pada hari raya itu merupakan suatu kebenaran. Wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar. Ada pula la a'budu, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Jangan dijadikan itu sebagai ragam-ragamnya dia. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Pengakuan hamba nih. Ini hamba yang artinya sudah suhudul wahdah til wahdah nih. Dan puasa secara makna nih. Walaupun ya berbuka sebelum artinya pergi ke tempat di mana kita akan sholat, ya berbuka di situ berbuka itu di situnya melihat. Musahadah. Nah, jadi apa yang la na'budu illa iyyah? Kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Wala na'budu illa iyyahu. Mukhlisin, ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu daripadanya kepada Kepadanya. dan bukan dari kita. Kadang-kadang dari kita, daripadanya kepadanya. Inilah ikhlas. Walau karihal musyrikun, kalipun orang musyrik menyambati macam-macam. Kafir ikam, ketinggian ikam. Wali udhunun anil qudali summa, aku jangan hali hikmah, aku punya telinga tentang cacaan cacian kada reket. Kamu kada tahu. Nabi itu dicaci juga. Lah nang mencaci itu nang kada tahu. Nang mencaci itu bubuhan anak buahnya Abu Jahal. Namun Bahimat juga lagi mencaci itu berarti bukan anak buahnya Abu Jahal tapi Abu Jahal ya. Banyak Abu Jahal itu. Wah, bagamis lah ya apa. Bosnya ada. Jadi apa yang dikehendaki minat zahid. Nah, kalau sudah zahid walau qalla dzikruhu bil lisan. Sekalipun ia sedikit menyebutnya, kada tapi menyebut nama Allah, sekalipun ya sedikit tapi ini kathura filkina, tapi di hati kada sin putusan. Di hati kada sin putusan. Karena di hati ini disebutkan kada disebutkan, karena yang ada di hati ini kada lain. Disebut maupun kada disebut. Ini kan ada harapan nih para iblis, kan ada harapan ini iblis takutannya, iblis takutan lawan nang guring nih gitu. Ada takutan lawan nang sholat nih dah. Guring tuh aja. Karena di hati ini kelihatannya aja kada menyebut, padahal menyebut terus di hati ini. Malaikat ini ada tahu malaikat. Waktu Allah Taala jangan guring lah, mengaruh pulang ada tahu dia apa-apa. Masuk aja lah dalam surga itu udah tahu nih. Malaikat ada tahu wala itulah alaih. Kada tahu malaikat apa yang ada di hati ini itu ada tahu. Wala muttali'u alaih. Itu mereka. Jadi qad aflaha man tazakka. Nah ini kemenangan bujur. Ini yang baru dinamakan kemenangan. Bersih hatinya, bersih ruhnya, bersih sirinya. Kada ada yang lain di hati hanya Allah. Hati rohnya itu kada roh muqayyad lagi, tapi roh mutlak. Sirnya itu sirun min asrarillah, kada ada lagi di hati itu, kada ada hanya aku ya Allah Ta'ala. Disitulah anallahu la ilaha illa ana fa'budni.
atau jar orang bahar itu leburkan jasmani kepada hati, leburkan hati pada roh, leburkan roh pada sir. Faqala sir Anallahu la ilaha illa jar bahari leburkan. Ya, ini kan ada dilebur-leburkan tenang sebenarnya itu. Nah, cuma ini supaya dapat paham aja. Ada leburkan hati, leburkan jasmani pada hati. Jadi kada lagi nang dominan jasmani, nang dominan hati. Ya, lalu leburkan pula hati kepada roh. Nah, hati kada tahu baniat pun kada ada rohnya. Nah, leburkan pula roh pada sir. Jadi nang meniat itu ya. Nah, itu nang karena ampun itu nang karena ampun. Maka itu nawaitu shauma gadin. Nah, berniat bagus banget. Ini aku puasa ya. Ya karena akunya puasa itulah. Nang rambutnya masih hirang apa, rambut yang sudah putih pun makinnya apa, tapi pun sama apa, juga ada tahu bedanya. Nah, enggak kanak-kanak juga pula. Maka itu nang ada pada orang yang sudah itnir, nang kembali itu ada pada orang itu adalah ubudah, tingkatan ubudah. Jadi ada lagi ya tingkatan ubudiyah. Nah, paling kada pada tingkatan ubudiyah selamat sudahnya. Cuma artinya mutamakin itu sampai kepada tingkatan ubudah. Nah, kalau ibadah baginya sudah tertinggal deh. Ini sudah ada di sana lagi sebab al ibadah itu liman lahu ilmu yakin jadi itu. Mun masih puasa itu pada tingkatan ibadah ini kabar-kabar ujar-ujar guru aja nih. Nah, wajib lah melaksanakan kutiba alaikumusiyam. Nah, kalau tingkatan ubudiyah kada lagi kabar itu sudah artinya menyaksikan, melihat. Nah, faman syahida minkumus syahra, barang siapa dan engkau ada pada bulan Ramadan, itu tafsir akhirnya. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa engkau melihat menyaksikannya pada bulan itu. Nah, itu menyaksikannya pada bulan itu. Waliyasum, maka pasti hendaklah puasa, sebab tidak akan bisa menyaksikannya kada berpuasa. Nah, ini pada tingkatan maka itu kaman sami abi Makkah, ya sama orang dengan mendengar kabar Makkah aja tapi kada melihat ke sana, itu ilmu yakin dah. Nah, ilmu yakin dah. Nah, baik itu dilanjutkan mah kinya kasana melihat baitullah. Nah, itu ainul yakin dah. Nah, itu ainul yakin, dia melihat baitul ainul yakin. Baik itu pulang masuk pulang ke dalam baitullah dia dah. Nah, itu hakul yakin. Jadi kita ini makhluk. Nah, ilmu yakin dah. Nah, dari makhluk. Nah, jahilnya gitu kalau nah. Mbah itu pelajari ilmu ini sampai ke budaya, oh lain kita, kadada kita. Nah, ainul yakin deh. Nah, kadada kita, nah adanya. Nah, ainul yakin. Kenapa jadi dipadahkan ainul yakin? Sebab masih ada kadadanya. Merasa kadada itu masih ada. Nah, namun sudah nakahakul yakin itu kadada kita dan kadada juga merasa kadadanya. Nah, ini hakul yakin. Mutamakin deh. Ini mutamakin. Nah, ini pada tingkatan pada orang nang ada paling kada pada tingkatan ubudiyah. Kada ada lagi kita nih nang menang bedak lain kita lah lain kita nah memadahkan nang lain kita tuh ubudiyah masih nih. Nang memadahkan lain kita tuh tingkatan ubudiyah masih nih, masih ada lain kita. Namun kada ada lagi nih lain kita nah kada ada lagi berita apa segalanya di lain kita. Dan tidak menyatakan ini lain kita, ini inya. Itu tingkatan ubu. Kada dari menyatakan ini lain kita, kada dari memang dasar iya. Nah, ini tingkatan ubudah. Bah macam apa ulun guru masih belum ke sana. Ini memang berat. Ubudah aja dulu lah.
Kebab ubaudah ini tingkatan ahlul jazbi. Sama orang megal dah. Nah, orang guring megal, ya kan sadar bahwa itu megal. Apa dulu ucapannya pun juga kada tahu. Maka ini tingkatan ubudah. Nah, tapi namanya masih sadar aja. Nah, ini masih tingkatan ubudah. Ini pun juga selamat syukur benar. Syukur benar. Ini kawanannya pun juga sudah para nabi. Kekawanannya nabi-nabi, kekawanannya nih para wali-wali, kekawanannya para orang yang soleh dan syuhada. Oh, di mana? Gitu. Jadi kekawanannya itu nabi. Mana dalilnya ada? Alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kawankanlah dengan orang yang kau telah beri nikmat. Dari para nabi, para syuhada, para sholihin, para aulia. Nah, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah yang sebaik-baik teman. Mulai daripada mereka itu jangan sekali-kali hendak berkawan. Katakan enggak. Nah, mulai pada mereka itu jangan hendak sekali-kali berparah. Berparahlah lawan mereka, berkumpullah lawan mereka, para nabi, para syuhada, sholihin. Ini nangjar Allah wa hasuna ulaika rafiqa. Ini nang sebaik-baik teman. Nah, ini kalau orang yang sudah pada tingkatan ubudiyah. Karena, ini begaul ya, rancak lawan bubuhannya tuh. Nambuhan man perek tuh. Itu zahirnya. Batinnya adakah lagi nih itu? Kul kullu min katakanlah hai Muhammad semuanya terbit datangnya daripada Allah. Tapi kalau zahirnya lalu membedakan, batinnya kan ada lagi perbedaan. Zahir lalu membedakan. Maka itu ya Junaid al-Baghdadi nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Maka wajarlah orang zahir itu menghukum secara zahir karena melihatnya zahir. Nah, nang kita nang penderakannya adalah sarair. Kada ada nang tahu kecuali hanya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang minal aidin wal faizin wa antum kullu amin bi khair. Itu yang sering diucapkan sesama umat Islam. Mudah-mudahan itu menjadi suatu kenyataan. Minal aidin, orang yang kembali kepada asal kejadian. Wal faizin, orang yang sukses lulus dalam menghadapi cobaan dan ujian. Nah, itu yang sebenarnya arti dan kembali kepada asalnya, yaitu fitrah. Mudah-mudahan kita termasuk minal aidin wal faizin. Wallahu a'lam bishawab.